Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa card reading lagi. Kali ini saya akan mengambil tema ya. Kemarin kan siapa ya, apa niat orang tersebut mengguna-gunain kalian ya. Sekarang giliran apa karma bagi orang yang menggunakan black magic ya, atau menggunakan guna-guna. Bagi kalian yang ingin mengetahuinya, mari kita explore di sini. Dan perlu saya ingatkan kepada kalian kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya ya. Jadi belum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang nonton video saya ini. So, bijak-bijaklah di dalam menyikapi pembacaan saya ini ya. Ingat, ini adalah general reading ya, dewasa dikit ya. Energi kolektif atau energi dari banyak orang. Bisa jadi energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa, kebolak-balik, sesuatu yang sudah terjadi atau masih belum terjadi tapi bakalan terjadi ke depannya ya. Dan tidak tertutup kemungkinan ya, bisa jadi energi yang terbaca oleh saya ini ya adalah energi dari orang lain, bukan energinya kalian atau orang yang kalian tujukan kan. Jadi tidak usah kalian baperan hingga ngomel-ngomel di kolom komentar ya. Nanti hanya membuat kalian ya tampak receh aja kan. Oke, namanya readingan general, tidak tertutup kemungkinan kalau energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara deck-deck yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu deck kalau kalian inginkan ya. Tinggal kalian cocokkan dengan situasi dan kondisi kalian atau sesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Oke. Readingan saya ini tetaplah bersifat timeless ya, dan genderless. Timeless itu tidak terbatas oleh waktu, minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan kalian nonton juga masih bisa ya. Sedangkan genderless itu adalah unisex, tidak melihat gender, boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak ya. Oke. Di sini saya akan tebar 3 kartu ya, sebagai 3 tema atau 3 kemungkinan dari karma yang bisa terjadi ya pada orang yang berbeda-beda ya. Oke. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke, dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya. Dan informasi tambahan bagi kalian yang ingin melakukan amal donasi ya, walaupun hanya dengan seikhlasnya untuk mendukung perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, maka jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya melalui via chattingan ya, jangan melalui via telepon ya. Oke. Ini kartu pertama saya taruh batu hitam aja lah ya, simbol dari kegelapan ya. Barangkali saja melalui sedikit amal donasi kalian yang seikhlasnya tersebut bisa membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung, rezeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, serta doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan atau lebih cepat dijamah oleh Tuhan ya. Amin ya. Nah, ini sudah ada 3 kartu. Pilih dengan menggunakan intuisi kalian. Kalau mau pilih semuanya juga boleh kan. Kalau kalian masih bingung, maka pause dulu videonya ya. Saya langsung masuk saja ke kartu kelompok yang pertama. Oke viewers, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama. Kita langsung lihat ya, potensi ya, karma untuk orang yang menggunakan black magic ya kepada diri kita ya. Saturn return ya. Kalau kita berbicara soal Saturn ya, atau planet Saturnus. Planet Saturnus ini adalah planetnya karma ya. Kembalinya ya, planet Saturnus ya. Alias apa yang mereka lakukan akan mereka tabur atau mereka tuai ya. Dan di sini ada kartu age ya. Umur ya. Ada kemungkinan ya, sorry to say ya, ini kartu kelompok yang pertama ya. Jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu.
berkurangnya umur dari orang yang satu ini loh ya. Oke. Umurnya ya atau sisa hidupnya di muka bumi ini akan berkurang ya. Oke. Bisa jadi orang ini imunitas badannya ini turun atau jadi gampang sakit kan, atau kayak gimana kan guys kan. Nah, kita kan belum tahu kan. Yang pastinya ya ada waktu yang berperan di sini ya. Entah waktu hidup mereka yang akan berkurang kan atau kayak gimana kan. Tapi ya, kembali lagi, hidup matinya kita itu hanya ada di tangan Tuhan Yang Maha Esa ya. Kapan kita sembuh, kapan kita mati, nah hanya Tuhan yang tahu saja ya. Ini hanya sebagai entertain atau hiburan saja ya. Oke. Jangan dipercayai sepenuhnya. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who PN choose card number 1. Karma bagi ya orang yang melakukan black magic kepada diri kita ya. Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu Saturn Return Age ya. Umur ya. Ingat ya, sekali lagi saya mengatakan planet Saturnus itu adalah planet karma ya. Apa yang dia perbuat itulah yang akan dia tuai ya. Di Empress Creativity ya, zodiak Taurus dan Libra ya. Seven of Wands. Oke, ini adalah zodiak Leo. Saya sudah tahu ini ya. Page of Pentacles ya. Ini adalah Capricorn, Taurus dan Virgo. Queen of Wands. Oke, ini adalah zodiak Aries dan Four of Pentacles ya. Zodiak Capricorn. Kita lihat saran dan pesan untuk diri kalian. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who can choose card number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Saturn Return Age ya. Oke. Light Dancer ya, dansa ya. Illumination, the radiant self, shining soul ya. Radian ya, pesona ya. Radiant self ya. Saya akan lihat dulu di sini ya. Illumination, the radiant self, diri yang bercahaya, shining soul, dan jiwa yang berkilau ya. Light dancer, penari ringan ya. Oke. Ya, nikmati aja deh ya. Oke. Apapun yang terjadi pada mereka ini bukan urusan kalian lagi. Ibaratnya kayak gitu. Kalian hanya tinggal ya menikmati aja kan buah hasil dari perbuatan mereka terhadap diri kalian tersebut kayak gimana kan. Saat mereka mendapat karma ya udah nikmati aja, tapi tidak perlu sampai kalian ya syukur-syukurin atau mampusin mereka ya guys ya. Karena saya lihat ada di sini ya, sorry to say ya, ada seseorang dari anggota keluarga mereka yang akan meninggal loh ya guys ya. Sorry to say ya. Sepertinya karma ini ya, black magic yang mereka kirimkan ya kepada kalian ini ya, berbalik menghantam diri mereka sendiri. Saya lihat, oke? Berbalik menyerang mereka sendiri ya. Tapi kalau berbicara soal
masalah kematian itu saya sorry ya, saya nggak mengharapkan yang namanya kematian itu kan, karena saya lihat ada kartu di Empress di sini ya kan. Kalau misalnya ya orang ini kan, sorry, saya katakan dulu sebelumnya ya guys ya, orang ini ya memanfaatkan kemakmuran kalian ya, oke, sebelumnya memanfaatkan kemakmuran kalian. Beberapa orang ya, saya lihat orang ini sampai meminta-minta uang kepada kalian dengan alasan ya, kemarin-kemarin itu kan, untuk kayak gimana ya, untuk buka usaha kayak, kalau dia hutang kepada orang kayak kan. Padahal di sini posisi dan kondisi keuangan kalian ini mau dibilang terlalu tajir sih enggak ya, hanya cukup-cukup aja kan. Tapi orang ini memorotin keuangan kalian dengan cara mengguna-gunain kalian supaya kalian takluk ya, mendengarkan mereka ya, dan tidak bisa ya, alias kalian merasa takut kepada mereka kan, merasa segan kan kepada mereka, supaya mereka itu ya jadi gampang untuk minta apa-apa kepada diri kalian supaya kalian tidak bisa menolak. Nah, kayak gitu kan, guys kan. Saya lihat ya, sekarang karma yang berlaku untuk mereka ya. Di Empress. Hati-hati, ini kalau orang ini adalah seorang cewek ya, takutnya dia bisa mengalami sebuah keguguran ya. Sebuah keguguran ya, kehilangan bayinya ya, age ya, atau umur ya. Oke. Mungkin umur atau usia bayinya tersebut kan tidak bertahan lama di dalam kandungan kan, atau kayak gimana kan. Yang pastinya akan ada sebuah kematian ya. Oke. Kalau misalnya orang yang mengguna-gunain diri kalian tersebut adalah seorang pria ya, saya lihat ya, memang orang ini sempat menikah dan menikah dan berumah tangga dengan seorang wanita ya. Tapi sayangnya ya, kehamilan si pasangannya, kehamilan si istrinya itu gagal alias keguguran. Oke. Orang ini terlibat banyak hutang kepada orang-orang dan terlibat banyak konflik ya kepada orang-orang lagi, saya lihat ya kan, sehingga hidupnya ini mesti sangat waspada dan selalu bersembunyi ya, karena sana sini, kiri kanan, depan belakang, dari segala penjuru semua orang pada berusaha ya untuk menyerang diri dia terus, saya lihat kan. Dan saya lihat di sini Page of Pentacles, banyak sekali orang ya yang ingin memanfaatkan segi finansialnya, padahal dia sudah terkena musibah kan, entah istrinya yang sudah keguguran atau dia seorang cewek yang sudah keguguran kan. Udah itu masih terlilit hutang lagi kan, masih terlilit hutang lagi yang tidak mampu dirinya bayar kan. Oke, sampai mesti meminjam uang kepada orang, Page of Pentacles lagi kan. Setiap orang-orang yang mendekati diri dia ya, hanya ingin memanfaatkan keuangan dia saja semata kan, hanya ingin memorotin dia aja semata. Dan saya lihat ya, orang ini ya, Queen of Wands, dia akan kapok ya, sampai kehilangan rasa percaya diri. Oke, udah kehilangan rasa percaya diri, orang ini juga akan ya kehilangan daya empati ya, rasa simpati dan daya empati dari orang-orang di sekitaran lingkungan mereka ya. Orang-orang yang sudah melihat dirinya ini menderita ya, bukannya kasihan lagi kepada mereka, tapi malahan ya semakin mau menjatuhkan diri dia sampai dia tidak bisa berkutik dan tidak bisa berbuat apa-apa, saya lihat kan. Dan saya lihat ini orang kan bakalan tidak punya kawan, tidak punya teman, Four of Pentacles ya. Hidupnya bakalan menutup diri, menyendiri terus, karena sekali dia membuka diri ya, sana sini ya, orang-orang pada menyerang dia kan, datang menagih hutang kan, Page of Pentacles kan, datang menagih hutang, kapan kamu bayar hutang kamu? Nah, kayak gitu kan. Udah tahu kesusahan kan, mengalami keguguran kan. Oke, mengalami keguguran lagi, sorry kan. Dari orang-orang yang ada di sekitaran mereka ya, bukannya bisa kasihan kepada mereka, malahan semakin memojokkan diri dia sampai
diri dia ini tidak percaya lagi kepada orang-orang dan menutup diri dari tengah masyarakat ya. Dan yang memiliki pekerjaan kan, saya lihat ada kemungkinan Queen of Wands ya akan kehilangan pekerjaan dia juga, akan kehilangan mata pencahariannya juga. Kalau yang membuka usaha sendiri ya, usahanya akan bangkrut ya, sehingga keuangannya akan mengalami kesulitan. Kalau tidak, kenapa dia mesti meminjam uang kepada orang kan? Bahkan ada beberapa yang sampai ya udah keguguran kan, mau ke rumah sakit kan, membuang kandungannya itu kan, ya tidak punya duit kan, sampai meminta bantuan kepada orang kan, minta sumbangan lagi kepada orang. Wah, ini ngenes loh ini loh ya, nasibnya ini ya guys ya, ngenes banget kan. Udah minta bantuan kepada orang, tak ada orang yang ingin membantu dia lagi, saya lihat kan. Oke. Kerjaan pun resign kan, kerjaan pun berakhir sana sini, orang-orang memusuhi dia terus kan, menggosipin dia, menggunjingi dia terus, pada menyerang dia terus. Makanya ya, jangan berbuat karma. Kalau kita jangan sampai terkena karma ya guys ya. Oke, light dancer di sini ya. Kalian disuruh ya, buat apa kalian menghiraukan orang yang satu inilah ya, penari ringan kan. Kalian disuruh menari aja ya, menari atau menikmati kehidupan kalian ya, yang nyaman tersebut. Karena beberapa orang yang memilih kartu kelompok yang pertama ini, hidup kalian bakalan nyaman, saya lihat kan. Oke, kalian disuruh kayak gimana ya, menarilah ya, dengan irama kehidupan kalian, illumination ya, berangan-anganlah ya, cari angan-angan kalian, carilah tujuan dan impian kalian. Tapi jangan sampai ya, the radiant self ya, jangan kalian sampai kayak gimana ya, kehilangan ya jiwa baik hati kalian ya. Oke, jangan sampai kalian mampusin orang yang satu ini, atau jangan sampai kalian sumpah-sumpahin atau kutuk-kutukin orang yang satu ini guys. Takutnya saat kalian mengeluarkan sebuah kutukan kan, karma ini langsung berakhir kepada orang yang satu ini guys. Alias karma ini kan nanti jadinya berbalik kepada diri kalian. Setidaknya ya, kalian disuruh tidak usah hiraukan orang yang satu ini ya, shining soul ya, atau jiwa yang berkilau ya. Ya, selama kalian bisa mengasihani orang yang satu ini, ya silakan. Tapi kalau kalian tidak bisa mengasihani lagi orang yang satu ini, ya kalian enyah aja ya, enyah atau pergi jauh-jauh aja, tidak perlu tahu apapun ya tentang orang yang satu ini. Tapi jangan, ingat ya, radiant self ya, jangan sampai kalian menyumpahi ya orang yang satu ini ya. Nanti karma ini berbalik kepada diri kalian guys. Saat kalian tidak menyumpahi orang yang satu ini ya, karma ini akan terus bertahan kepada orang yang satu ini. Oke? Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang pertama ya, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri. Saran saya, langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Sekarang kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Grand Train ya. Oke, blessing ya. Atau berkah-berkah ya. Saya lihat ya, orang ini akan ya mengalami kesialan ya. Oke. Kesialan di dalam kehidupannya karena berkah dari ilahi ini ya. Akan kayak gimana ya? Pergi ya, meninggalkan diri dia ya. Trisula ya, Trin ya. Oke. Tritunggal besar ya. Sepertinya dosa orang ini ya sudah terlalu besar banget ya. Sampai ya Tuhan meninggalkan diri dia, oke? Sampai Tuhan pun sudah memblacklist ya, atau sudah meninggalkan diri dia dan membuat dia ini tidak mendapatkan berkah setitik pun ya. Akibatnya hidup orang yang satu ini bisa saja berubah menjadi sial. Dan saya lihat ya,
Ini bukan ke arah hidayah lagi loh ya. Sorry ya guys ya. Ini lebih ke arah azab ya. Azab ya. Karena Tritunggal ya. Tritunggal dia sudah berurusan dengan Tuhan secara langsung. Bukannya berurusan dengan kalian. Mungkin black magic yang dia gunakan itu adalah ciri-ciri black magic yang ibaratnya sangat gelap banget ya. Atau black magic yang sangat berbahaya banget kepada diri kalian ya. Sampai Tuhan pun ya ibaratnya sudah melaknat ya orang yang satu ini kan guys kan. Oke. Kita akan lihat penjelasan dari kartu tarot Heavenly God and Universe. Please explain to us for viewers who pick and choose card number 2. Karma bagi orang yang menggunakan black magic atau guna-guna kepada diri kita. Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Grand Train ya. Tritunggal ya. Oke. Tritunggal besar ya. Atau blessing, berkah-berkah ya. Ini lebih mengarah ke arah hukuman ya. Bukan hidayah lagi sekarang. The paranormal ya, curiosity ya. Paranormal ini adalah magician ya. Oke. Ini adalah zodiak Gemini dan Virgo. Three of Cups. Zodiak Cancer. Knight of Swords. Zodiak Gemini. The Star. Hope ya. Atau bertobat lah ya. Aquarius. Kemudian ada kartu The Emperor. Ini adalah zodiak Aries ya. The paranormal ini bisa jadi apa juga ya, the Fool juga ya, oke. The Fool ya, Aquarius dan Gemini ya. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose card number 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Grand Trine, blessing ya. Water spirit atau spirit dari air, emotion ya. Emosi, memori, kenangan dan perjuangan hidup, life force ya, perang hidup ya. Oke. Water spirit ya. Oke. Saya tarik nafas dulu ya. Ini energinya berat ya. Saya lihat ya. Energinya berat ya. Oke, Grand Trine ya. Ini adalah siklus ya. Di mana dia mengguna-gunain kalian ya. Tetap di sini ya. Akan ada orang lain yang mengguna-gunain diri dia lagi. Dan saat orang lain ya mengguna-gunain atau mengirimkan black magic kepada diri dia ya, maka Tuhan tidak akan memberkati diri dia, bahkan ya sampai seberapa banyak doa yang dia panjatkan kepada Tuhan ya, berkah itu tidak akan turun-turun karena ibaratnya black magic yang dia gunakan itu mungkin adalah black magic yang sudah sangat diharamkan oleh Tuhan ya, atau black magic, sebuah black magic yang kayaknya gelap banget ya. Oke, gelap banget atau ilmu yang sangat hitam banget ya, sesuatu yang sangat diharamkan atau dilaknat oleh Tuhan ya. Makanya ya saat terjadi masalah apapun ya, meskipun dia mau berdoa kepada Tuhan, Tuhan juga tidak akan membantu diri dia lagi. Saya lihat orang ini akan kehilangan berkah di dalam kehidupan dia. Karena ada paranormal ya di sini ya, magic ya. Ini adalah magician juga atau sebuah
journey ya, sebuah resiko ya. Orang ini pelin-pelan banget ya, tidak berpikir panjang saat dia mengirimkan black magic ya kepada diri kalian kan guys kan. Saya lihat ya, kemarin-kemarin ini orang ini niatnya ini ya hanya ingin mempermainkan perasaan kalian, dan beberapa orang yang berdealing dengan orang di kartu kelompok yang kedua ini memang tipe-tipe orangnya ini suka bermain black magic, kayak pasang susu kayak kan, kayak pasang susu kan, membawa sebuah pegangan kan. Saya lihat yang terkena ilmu black magic dari orang yang satu ini bukan kalian aja, tapi banyak sekali orang yang sudah menjadi korban bagi diri dia. Makanya orang ini ya mesti banyak bertobat sekarang. Hope ya. Oke. Karena ibaratnya Tuhan saja ya sudah mengharamkan ya, sudah menebas ya segala hoki dan rezeki dari orang yang satu ini. Ditebas habis-habisan ya, segala berkah dari Tuhan ini ya sudah hilang, diambil kembali oleh Tuhan, ditahan oleh Tuhan. Dan beberapa orang saya lihat di kartu Emperor ini ya, sampai kehilangan kekuasaan, sampai kehilangan jabatan, bahkan sampai kehilangan pekerjaan. Oke. Dan hidupnya ini bakalan ditindas oleh orang terus ya. Orang ini suka bermain dukun sih saya lihat ya. Dikit-dikit kan ada masalah dikit pun ya, suka bermain dukun. Akibatnya pada akhirnya ya, kalau tidak ya, black magic yang dia kirimkan kepada kalian berbalik ya, berbalik mantul kepada diri dia sendiri, mental kan, kepada diri dia sendiri. Maka dia yang akan diguna-gunain oleh orang. Saat dia diguna-gunain oleh orang, saya lihat ya, siapa orang yang akan mengguna-gunain diri dia ini, ada kemungkinan orang yang dekat dengan diri dia lagi, alias orang yang ingin mempermainkan dia. Karena kemarin dia ingin mempermainkan hati dan perasaan kalian ya, dengan cara mengirimkan black magic kepada kalian supaya kalian jadi tergila-gila kan, jadi mengejar-ngejar dia terus, jadi kayak berekspektasi, bahkan tidur pun ya, sampai memimpikan mereka kan, sampai tidak nyenyak tidur kan. Beberapa orang dari diri kalian saat dia kirimkan black magic kepada kalian, saya melihat kalian sampai kehilangan pekerjaan kalian lagi kan, di Emperor kan, sampai rezeki kalian menjadi seret lagi. Nah sekarang gantian dia yang kena, saya lihat kan. Apalagi ini orang ya pergaulannya kotor banget ya, suka have fun di luaran sana, suka berfoya-foya, suka hura-hura, suka clubbing ya, atau suka kayak gimana ya, suka bermain lawan jenis ya, kayak ONS gitu kan. Suka one night stand gitu kan, mencari PSK gitu kan guys kan. Saya lihat ada kemungkinan ini duitnya ini ya dirayu oleh orang, ditipu oleh orang ya. Karena ingat saat dia ya pergi ke clubbing atau bermain PSK di luaran sana, rata-rata yang namanya PSK itu ya, mereka menggunakan susu atau black magic juga. Ibaratnya black magic ketemu dengan black magic. Nah kayak gitu kan. Kalau seorang PSK tidak menggunakan black magic atau tidak menggunakan susu, ya kapan mereka laku-lakunya kan. Oke, pasti pelanggan-pelanggan ya melihat mereka itu bakalan bosan terus, tidak bakalan bisa kepincut sama mereka itu. Dan saya lihat ya, ini datangnya ya, dia terkena black magicnya itu ya saat dia sedang clubbing, saat dia sedang mabuk-mabukkan kan, saat dia sedang ONS dengan seorang PSK atau kayak gimana kan, dia terkena black magic ya, sampai dia tergila-gila pada si PSK tersebut ya. Oke, setelah dia tergila-gila pada PSK tersebut kan, PSK itu ya mulailah minta ini, minta itu kepada diri dia kan. Oke, minta jabatan, minta kekuasaan, minta duit lagi kan, dikontrol ya, dikontrol penuh oleh si Anu tersebut ya. Oke, ibaratnya alam semesta ini kan selalu mengirimkan orang yang sevibrasi dengan diri kita. Kalau kita suka bermain dukun-dukunan atau kita suka bermain black magic, pasti kita ketemunya ya, berhadapannya dengan orang yang suka bermain black magic juga, orang yang satu vibrasi ya dengan diri kita. Nah kayak gitu. Hanya
Ya, lihatlah dari benturan tersebut siapa yang menang. Tapi saya lihat orang ini kalah sama Black Magic-nya si PSK ini. Terakhir dia yang berbalik, diguna-gunain, dimantrain, dikirim Black Magic-nya oleh si PSK tersebut ya guys ya. Sampai dia bertekuk lutut kan, jadi gila gitu kan. Setiap hari, setiap malam tergila-gila mengejar si PSK tersebut ya. Oke. Three of Cups. Sifatnya ini ya, pergaulannya ini kotor. Suka foya-foya, suka hura-hura lagi. Udah itu suka main dukun ya. Makanya yang dia dapatkan ini orang yang suka bermain dukun juga. Dia yang suka mengguna-gunain orang, dia yang suka pasang susu, dia yang suka memiliki pegangan dari dukun tersebut kan. Ya, akhirnya dia bertemu dengan orang yang sama persis kayak diri dia juga guys. Yang memiliki pegangan juga, yang pakai susu juga, yang mengirimkan Black Magic kepada diri dia juga. Nah, itulah karmanya ya. Ini berat banget loh ya. Dan saya lihat dari Tuhan sekalipun ya, bless ya, tidak akan berpihak kepada diri dia. Meskipun The Star ya, orang ini disuruh mau tidak mau mesti bertobat lah ya. Mesti cepat-cepat bertobat, kalau tidak kan segala yang ada di dalam kehidupannya ini kan akan hilang, akan raib semuanya. Dari duit, dari pasangan kan, dari keluarga, dari teman-teman bakalan hilang, menjauh dari diri dia. Blessingnya itu ya, berkahnya itu bakalan pergi dari kehidupan dia. Oke, karena sifatnya itu memang sudah tidak terpuji sekarang. Apalagi orangnya sombong dan arogan lagi. Kartu di Emperor ya, sombong dan arogan kan, pamer gitu kan, suka memanfaatkan orang kan, maunya orang yang mengejar-ngejar diri dia saat orang tidak mau mengejar-ngejar diri dia. Langsung dia kirim Black Magic kepada orang itu supaya orang itu jadi tergila-gila dan kejar-kejar diri dia. Nah, saya paling benci dok ya sifat orang kayak gini kan, supaya dia bisa menunjukkan kearoganan dari diri dia. Makanya di sini ya, water spirit ya, bagi kalian yang mungkin ada terkena Black Magic dari orang yang satu ini ya guys ya, kalian disuruh terkoneksilah dengan spirit yang ada di air ya, seperti di danau kayak sungai kayak, atau tempat tinggal kalian di, kalau misalnya ada di Pulau Jawa kan, coba kalian pergi ke laut selatan gitu ya, taruh sesajian, taruh sesembahan, mohon ya, minta pertolongan dari selain minta pertolongan kepada Tuhan ya kan, ibaratnya magic spirit ya, roh dari air kan, seperti penjaga atau penunggu dari laut selatan itu kan. Nah, itu kan ibaratnya sebagai jembatan juga kan, kiriman dari Tuhan juga untuk membantu diri kalian, untuk melepaskan diri kalian dari perasaan emosi tergila-gila kepada orang yang satu ini, kenangan-kenangan yang selalu membayangi diri kalian ini kan. Tetap ya, saya tidak menghimbau kalian menuhankan ya roh penjaga tersebut kan. Tetap kalian menuhankan yang namanya Tuhan itu kan. Tapi ingat ya, Tuhan itu kan biasanya ya mengirimkan bantuan dan pertolongan tidak secara langsung, tapi melalui sebuah jembatan atau sebuah mediator ya, atau sebuah media. Dan media yang dikirimkan itu adalah roh atau spirit air, kayak penunggu di laut pantai selatan. Nah, itu kan roh juga kan. Nah, ibaratnya dia akan menjadi jembatan ya, atau kiriman dari Tuhan untuk menyembuhkan kalian, atau ya di mana saja kan kalian disuruh, intinya kalian disuruh ya membersihkan diri kalian atau membersihkan energi kalian tersebut ya, dengan cara terkoneksi dengan air ya. Terkoneksi dengan air, bukan air di kolam renang ya guys ya, tapi air sungai kayak yang hidup, yang mengalir kayak danau kayak kan, atau paling bagus ya kalian nyebur lah ya di lautan ya. Oke, nyebur di lautan, bermain air laut kayak kan, berendam di air laut gitu kan. Itu yang paling bagus ya. Ini saran untuk kalian ya guys ya. Karena saya lihat ya, sampai detik ini kan masih ada perasaan emosi kan, perasaan kalian kangen kan, galau kan terhadap perbuatan orang yang satu ini. Karena beberapa orang sampai ya
merasa sulit ya menjalani kehidupan kalian tanpa orang yang satu ini kan, kalian terlalu terbayang-bayangin terus kan kayak gimana memori ya atau kenangan-kenangan indah bersama dengan orang yang satu ini. Untuk membersihkannya ya seperti yang tadi saya katakan, terkoneksi dengan air ya, membersihkan diri kalian melalui media air yang hidup ya, air sungai kayak air apa kayak kan, air kayak gimana ya bilangnya ya, air danau. Yang paling bagus sih yang saya lihat ya adalah air laut ya. Oke, air laut kayak kalian berendam kayak setengah jam kan di air laut tersebut kan. Oke, kalau bisa di lautan selatan ya, itu penunggunya itu kan rohnya itu kan tahu sendiri kan guys kan, laut selatan itu kan guys kan, penguasanya siapa kan. Mereka kan punya kekuatan yang powerful ya, sangat kuat banget kan. Nah, mintalah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan agar ya mengirimkan si penguasa lautan selatan itu sebagai jembatan atau mediator ya, atau utusan kiriman dari Tuhan untuk membantu kalian melepaskan diri dari orang yang satu ini. Ngerti kan guys kan? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang kedua. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya, oke? Sekarang kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga. Oh my god, tengkorak langsung, oh my god. 8 house, rumah ke-8, endings dan beginnings ya. Hati-hati ya, endings. Sesuatu dalam kehidupan mereka ini akan berakhir ya. Akan berubah ya, sesuatu ya. Entah rezeki mereka kayak jodoh mereka kayak ya. Saya lihat mungkin ya, kalau doa saya sih kan lebih baik di rezeki aja ya, supaya ya orang itu masih memiliki kesempatan untuk bertobat kan. Karena ini ibaratnya death ya, sesuatu kematian akan datang ke dalam kehidupan mereka, entah mati, rezeki kan. Kalau doa saya sih ya palingan mati rezeki atau mati jodoh aja itu kan nggak apa-apa, jangan mati nyawa kan. Takutnya sampai mati nyawa karena ada kartu tengkorak kan. Takutnya orang ini sakit, karmanya ini terkena penyakit-penyakit yang aneh sekarang. Oke? Boro-boro deh, jangan sampai kehilangan nyawa ya. Lebih baik kehilangan rezeki supaya orang ini kan masih memiliki waktu untuk bertobat atau memperubahin diri mereka kan guys kan. Oke? Akan ada akhir dan awal mula yang baru ya. Dan Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who can choose card number 3, karma bagi orang yang mengguna-gunain diriku. Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu 8 house, ending or beginnings. Berat loh. Ini energinya semuanya serem-serem ya. Knight of Wands ya. Sagittarius, Star, tobat ya, bertobat ya, atau Aquarius ya, kehilangan harapan ya, atau harapan yang pupus ya dari orang yang satu ini. 7 of Swords ya, kecurangan, manipulasi ya, jadi Aquarius kan. Kemudian ada kartu 2 of Pentacles, juggling, kebingungan, linglung. Kalau kebingungan, linglung ya, dengan Knight of Wands ya, ini punya arti khusus ya, bentar ya, jadi Capricorn. Dan terakhir ada kartu King of Swords ya, di reject atau ditolak oleh orang ya. Oke, sesuatu akan hilang di dalam kehidupan dia ya. Oke,
Ini ada sesuatu yang gawat loh ya. Ih, kok kayak gini ya? Sebenarnya dosa apa sih yang mereka perbuat ya kepada kalian ya? Oke. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who answers card number 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu 8 house, ending and beginnings. Skyfire ya, Skyfire atau api ya di langit ya, oke. Skyfire, saya akan lihat dulu. Wah, ini energi yang kelompok yang ketiga ini ya. Ini gawat loh ini loh ya. Sorry ya guys ya. Message, channel, information ya. Cari informasi. Oke. Begini ya guys ya. Saya katakan dulu ya. Kemarin yang orang ini lakukan kepada diri kalian. Oke. Banyak sekali manipulasi, kecurangan untuk menipu diri kalian, terutama dari segi keuangan. Perasaan kalian digunakan black magic untuk ya mengobrak-abrik perasaan kalian ya, supaya kalian jatuh dan bangun kan, supaya kalian menjadi linglung, supaya kalian menjadi sibuk sendiri, lama-lama kalian menjadi gila kan. Oke. Sedangkan saya lihat ya, ini orang ya, sebenarnya kalian ada melakukan kesalahan apa sih sama orang yang satu ini? Kok kayaknya orang ini ada perasaan dendam ya kepada kalian kan? Tapi seberapa dendamnya ya kita kepada seseorang yang mestinya kita dengan gentle dong kan? Dengan gentle ya, berhadapan langsung face to face kan? Wajah ketemu wajah gitu kan? Dengan orang tersebut untuk kita selesaikan masalah itu, bukan menggunakan black magic atau cara nikam dari belakang guys. Tapi orang ini caranya salah, tidak, ibaratnya ya dia benci kepada kalian kan, tapi ya dia mau buat sampai kalian ini gila. Saya lihat buat sampai kalian ini gila, sampai buat sampai kalian ini linglung kan, sampai rezeki kalian ini seret kan. Supaya dia ini apa? Supaya dia itu puas kan. Saya lihat bukan sekali aja ya kalian dihantam pakai black magic, berkali-kali saya lihat ya. Oke. Sampai doanya kan, selain mencari orang pintar kan, di dalam doanya juga sering mengutuk-ngutukin kalian, menyumpahin kalian. Itulah sebabnya kenapa saya tidak menghimbau saran pesannya ya untuk kita ini ya mengutuk-ngutukin atau memampus-mampusin seseorang. Nanti ya kejadian kita ya yang memampusin seseorang malah berbalik jadi kayak gitu guys. Oke, saya lihat ya kembali ya, orang ini akan mendapat karma kayak ya Two of Pentacles dan Knight of Wands. Tadi saya katakan kalau kartu ini digabung duanya ya punya arti dan makna khusus ya. Orang ini bisa gila loh, saya lihat ya. Orang ini bisa menjadi gila. Karena kemarin dia mau mencoba membuat kalian ini gila kan. Oke, membuat kalian sibuk, tak menentu kan. Uring-uringan jadi gerasak gerusuk kan. Rezeki kalian jadi seret. Nah sekarang gantian ya. Rezeki dia menjadi seret kan. Oke. Dan the star ya. Orang ini mesti segera bertobat lah. Mulai dari saat ini ya. Mesti segera mengakhiri ya. Atau menghentikan ilmu black magic atau guna-guna yang dia gunakan ya, baik untuk diri kalian ataupun kepada orang lain. Kalau tidak, siap-siap ya, orang ini sudah mau menanggung resikonya ya, menanggung resikonya seperti kehilangan sesuatu, ending and beginning ya, kehilangan sesuatu ya, doa-doa ya, jangan sampai orang ini sampai kehilangan nyawa kan. Tapi saya lihat orang ini ya secara harta dan materi dia ya akan mengalami kemalingan ya, akan kecurian ya. Karena mungkin saja ya segala materi yang dia dapatkan
selama ini ya bukanlah materi yang halal kan, alias materi yang haram ya. Jadi ibaratnya uang setan dimakan hantu. Nah, istilah orang Medan mengatakan kayak gitu kan. Uang yang didapat dari setan ya, uang itu bakalan raib juga, ditelan oleh hantu. Nah, kayak gitu kan. Oke. Ibaratnya apa yang dia miliki ya, semuanya kayak Knight of Wands ya, datang dan pergi. Dia dapatkan semudah mungkin ya, maka dia akan kehilangan dengan begitu mudahnya. Ending ya, berakhir ya. Uang yang dia miliki dengan begitu gampangnya dengan cara melakukan kecurangan kepada kalian ya, menipu kalian. Oke, maka dengan begitu mudahnya juga uang itu bakalan habis dari diri dia. Bakalan kebingungan di mana lagi dia mesti mencari uang, saya lihat kan. Oke, the star ya, sampai berdoa memohon-mohon kepada Tuhan kan. Datangkan uang dong, datangkan rezeki dong. Tapi ingat, dari Tuhan King of Swords juga ya, langsung cut off ya. Langsung memutuskan rezeki dari orang yang satu ini kan guys kan. Ini udah kelewatan banget ini orang, saya lihat. Ada kemungkinan ya, ini King of Swords ya, simbol dari sebuah hukuman loh ya, yang jatuh kepada orang yang satu ini dari Tuhan. Oke, ini bukan, saya lihat ya, karma ini bukan berupa hidayah lagi ya, bukan sebuah peringatan lagi, tapi berupa azab ya, atau sebuah hukuman ya. Oke, udah rezeki seret kan, orangnya menjadi linglung, panik kan, kesana kemari cari duit, cari pekerjaan kan, sibuk memperbaiki dirinya kan, sibuk untuk memperubahin hidupnya tersebut, karena apa yang dia dapatkan itu dengan begitu mudahnya, dengan cara yang haram, begitu mudahnya juga dia habiskan. Atau mengalami masalah kemalingan, kecurian. Oke, sampai membuat ya keuangannya ini kan merosot, surut ya. King of Swords lagi kan, ini berbicara soal hukuman loh ya, kayak justice gitu ya. Memang ini keadilan yang mesti mereka dapatkan ya guys ya. Berarti ending, sesuatu yang berakhir ya. Nasib mereka itu dalam perihal keuangan ya. Saya juga tidak mendoakan kalau nasib seseorang itu berakhir dengan cara kehilangan nyawa. Nah, enggak ya. Kehilangan nyawa itu kayak gimana orang itu bisa nyesal, bisa bertobat. Nah, kayak gitu kan. Sedangkan di dunia akhirat kalau orang itu masuk ke neraka sekalipun ya, maka di dalam neraka itu orang itu nggak mungkin bisa bertobat lagi kan. Oke. Lebih baik orang ini mengalami kayak kemalingan, kayak kecurian, kayak kan saya lihat kan, dicurangi atau ditipu oleh orang secara perasaan, secara cinta kan, sampai dirinya menjadi bingung kan, kesana kemari kayak gerasak gerusuk gitu kan, tergila-gila lagi sama orang itu kan, secara harta materinya kan hilang, raib karena kecurian, atau ya kebawa banjir kan, karena ada kartu The Star di sini kan, kebawa banjir kayak kan, atau rumahnya terbakar kayak, harta bendanya ikut raib semua kan, jadi kere kan, terakhir kayak gitu kan, Knight of Wands ya, mesti sibuk lagi, cari duit lagi sekarang, mulai dari nol lagi kan, The Star kan, mulai dari nol lagi, beginning ya, untuk cari uang dari sedikit demi sedikit lagi kan, kekayaan yang dia dapatkan ini ya, ending ya. Setelah ending, mesti dimulai dari awal lagi, dikumpul dari awal lagi. Nah, sekarang saran dan pesan untuk diri kalian ya, message, channel, information ya. Oke, kalian disuruh untuk mencari informasi yang tepat ya, atau mencari channel yang tepat gitu kan. Maksudnya channel yang tepat itu ya, mungkin ya black magic atau ilmu guna-guna yang dipakai oleh orang yang satu ini sampai menghantam kalian sudah sampai beberapa kali, sampai beberapa level. Jadi mau tidak mau ya, kalian mesti ya terkoneksi dengan alam yang terbuka satu ya. Kalau bisa ya, kalau kalian ada mengenal orang pintar ya, carilah orang pintar tersebut ya.
dapatkan pesan-pesan kan, oke? Di mana kalian cari informasi kan, di mana kalian bisa mencari orang pintar. Tujuannya untuk apa? Jangan sampai kalian membalas dendam, guys. Ingat, jangan sampai kalian balas dendam. Saat kalian tidak membalas dendam, maka segala ilmu guna-guna atau black magic yang dikirimkan oleh orang yang satu ini akan berbalik kepada diri mereka. Tapi ya, tapi kalau kalian memiliki niat hati cari orang pintar, kembalikanlah kepada si orang tersebut kan, balaslah si orang tersebut, saya nggak terima lagi kayak gimana, kayak gitu ya. Oke, nanti jatuhnya kayak gimana? Saling lempar-melempar kan, black magic. Kalian mentalkan kepada orang tersebut, orang itu udah kena, dikirimkannya yang lebih kuat lagi kepada kalian. Nah, kayak gitu. Jangan kayak gitu. Lebih baik memilih jalur perdamaian ya. Jalur perdamaian dengan cara cari orang pintar, ya sirnahkan ya, atau musnahkan ilmu black magic ini. Kalian disuruh kayak gitu. Kalau bisa ya, kalian disuruh sering-seringlah berjemur ya di bawah sinar matahari ya, sky fire ya, di bawah terik atau sinar matahari ya, karena itu bisa melenyapkan ya ilmu black magic ini ya. Ya, sky fire ya, sky ini kan langit kan, langit ini kan simbol dari Tuhan ya. Banyak-banyaklah berdoa lah ya. Oke. Dan ingat, jangan sampai ada balas dendam ya. Balas dendam itu selain tidak baik kan, ingat, balas dendam itu bukannya menyelesaikan masalah, nanti membuat ya masalah kalian menjadi bertambah semakin rumit. Nah, kalian disuruh untuk berpikir panjang ya guys ya. Karena saya lihat beberapa komenan kan, sepertinya kayak ya hanya mementingkan ego mereka semata, hanya mementingkan emosi mereka semata kan. Nggak mau peduli ya, yang saya mau itu dia mesti kena dulu ya, dia mampus dulu. Bukannya bangga kan, komen kayak gitu, tapi terlihat rendah, dinilai tidak baik sama orang. Dengan cara ngomong kayak gitu, lantas apa bedanya diri kita dengan si pengirim black magic ini kan, guys kan? Kalau kita menunjukkan ya saya banyak berdoa kepada Tuhan kan, coba cari orang pintar untuk melenyapkan ilmu guna-guna ini atau menempuh jalur yang damai, jalan yang baik-baik. Nah, itu akan terlihat kalau diri kalian ini memiliki pribadi yang sangat baik, guys. Oke? Kalian akan tampak membanggakan di hadapan orang-orang. Bahkan orang-orang ingin mencintai kalian pun merasa security, merasa nyaman. Tapi kalian menunjukkan sifat emosional kalian ya, marah-marah, ingin membalas dendam kepada seseorang kan. Bukannya bangga kalian ini, kalian tidak sengaja ya menutup jodoh kalian sendiri. Orang yang melihat seseorang yang memiliki jiwa pendendam ya, orang itu pasti ya tidak akan berani mencintai diri kalian nantinya. Bukannya bangga, tapi membuat kalian jadi tampak cetek nantinya kan. Apa bedanya kalian sama orang yang satu ini, sama jahatnya? Berarti kalian udah pantas terkena guna-guna. Nah kayak gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian, berhubung karena ini adalah readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke, ditunggu ya. Oke viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Bukan masalah resonate-nya atau tidak ya, karena untuk masalah resonate atau tidak itu tidak penting bagi diri saya ya. Yang penting bagi diri saya adalah readingan saya ini bisa berguna melalui bacaannya ataupun saran pesan yang kalian bisa terima ya. Yang baik kita aminkan dan jadikan sebagai harapan, yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke? Dan sekali lagi, bagi diri kalian, kalau merasakan readingan saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk melanjutkan ke readingan yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tebaran kartu yang lebih banyak ya, silakan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara
menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi ya, atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya dari diri kalian. Silakan, jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya dengan via chattingan ya guys ya. Oke, walaupun hanya dengan seikhlasnya, dengan setitiknya ya, tapi niscaya amal dan donasi kalian tersebut ya, barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian guys. Rezeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruah karena setitik donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet ya, yang menyedot ya, rezeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya. Nah itu kan. Dan dari donasi kalian, barangkali saja pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian. Kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, ya kan? Hidup kalian menjadi lebih beruntung juga kan? Udah itu, segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Itu bisa jadi juga. Oke? Nah, jangan lupa banyak berdoa di sana ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.